Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 41. Setelah membicarakannya, Bos Zhang, apakah Anda tidak punya inspirasi? Berapa banyak gadis yang dirugikan oleh KTV dan klub pijat Anda selama bertahun-tahun? Dan berapa banyak orang yang dirugikan oleh kasino Anda? Wajah Chen Feng diam tidak bahagia. Pertama kali saya mendengar Zhang Xinyan berbicara tentang Zhang Shenghao, dia merasa sedikit jijik dengan pria yang mendirikan geng ini. Begitu beberapa hal bersentuhan, mereka akan ternoda oleh dosa yang tidak dapat dihapuskan. Zhang Shenghao tetap diam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, saya tahu, mulai besok, saya tidak akan menyentuh area abu-abu ini. Ini tidak sepenuhnya di luar peringatan Chen Feng, tetapi lebih untuk memberikan putrinya sebuah catatan yang bersih, sebagai seorang ayah. Mengenai Zhang Shenghao, Chen Feng tidak berniat menjelaskan secara detail. Dia bukanlah penyelamat yang menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Yang penting adalah melihat sifat orang tersebut dan apakah dia benar-benar putus asa. Saya punya dua hal untuk mengingatkan Anda. Yang pertama adalah, jangan sentuh Yang Wei dan Tang Xiong untuk saat ini. Tunggu sampai berita tentang Yang Xian dan Tang Zhengfeng keluar dari departemen terkait sebelum mengambil tindakan. Chen Feng menyarankan. Dimengerti. Zhang Shenghao diam-diam mengagumi pilihan waktu Chen Feng yang sangat bagus. Begitu ada kabar dari departemen terkait, berarti masalah antara Yang Xian dan Tang Zhengfeng sudah selesai. Saat itu, jika putra mereka disentuh, mereka berdua tidak boleh membuat masalah. Dan kedua binatang kecil ini, tanpa dukungan terbesar mereka, membunuh mereka semudah meremas semut sampai mati. Jika Yang Wei dan Tang Xiong ditangani dalam beberapa hari terakhir, kedua orang tua yang belum sepenuhnya dihukum ini pasti akan melakukan hal-hal gila, dan mereka mungkin menimbulkan masalah besar. Chen Feng menambahkan, hal kedua, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri baru-baru ini. Negosiasi Sabtu depan akan segera dilakukan, dan geng Sirius tidak akan menyerah. Bagi mereka, cara terbaik adalah dengan mengatakan, Zhang Xinyan memerasmu, atau langsung membunuhmu. Sejak penculikan Zhang Xinyan gagal, maka mengambil risiko membunuhmu telah menjadi pilihan terbaik mereka. Sebagai geng veteran, geng Sirius telah mengincar jika Anda memiliki sepotong daging ini, Anda tidak akan melepaskannya dengan mudah. Khususnya, kontrak sewa rumah Zhang Shenghao akan segera berakhir. Ini adalah waktu terbaik. Jika dia melewatkannya, potongan lemak ini hampir hilang. Oleh karena itu, geng Sirius pasti akan membakar semuanya. Hingga Sabtu depan, ini akan menjadi periode yang sangat berbahaya. Saya tahu, terima kasih Saudara Chen karena telah mengingatkan saya. Zhang Shenghao mengemudikan mobil dan tanpa sadar menginjak pedal gas, membuat akselerasi mobil terasa nyata. Dia juga yakin bahwa membunuhnya memang merupakan langkah yang baik. Pemikiran pemuda ini sangat hati-hati, dan dia juga memahami apa yang dia pikirkan akhir-akhir ini. Zhang Xinyan, yang telah memutar kepalanya ke satu sisi, tiba-tiba berbalik, mengedipkan mata indahnya, dan menatap Chen Feng dengan lembut. Apakah ayahku benar-benar berbahaya? Lalu kenapa kamu tidak pergi dan melindunginya? Dia tidak lagi peduli untuk merajuk pada Chen Feng. Pria terkutuk ini memiliki kekuatan bertarung yang tidak buruk. Jika dia melindungi ayahnya, tidak akan ada masalah. Saya tidak tahu sejak kapan, saya sepenuhnya mempercayai rasa aman orang ini. Chen Feng segera tertawa terbahak-bahak, dan berkata tanpa daya, kamu adalah gadis yang penuh perhatian, tetapi kamu hanya memiliki kepala yang lemah. Meskipun mereka gagal menculikmu untuk pertama kalinya, bukan berarti mereka tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Aku pengawalmu, aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Zhang Xinyan berseru, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku bisa melindungi diriku sendiri, pergilah dan lindungi ayahku. Hanya kamu. Aku tidak meremehkanmu, hanya kamu. Dengan tubuh yang lemah, sulit melawan nyamuk, tapi kamu tetap ingin melindungi dirimu sendiri. Chen Feng tersenyum pahit. Kamu. Zhang Xinyan mengepalkan tangan merah mudanya sial, kamu meremehkan orang. Sikap putrinya membuat Zhang Shenghao sangat menyentuh hati, dan dia menghibur Zhang Xinyan, Xinyan, biarkan saudara Chen terus melindungimu, sehingga ayah dapat yakin. Lagi pula, aku punya saudara laki-laki di geng. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun bisa menyentuhku. Apakah kamu mendengar itu? Ayahmu benar, kamu satu-satunya. Apakah kamu melindungi dirimu sendiri? Kamu bertingkah bodoh hari demi hari.
Apakah kamu masih ingat pertama kali aku bertemu denganmu? Seseorang secara diam-diam mengambil foto rokmu, dan aku membantumu. Kamu bahkan tidak tahu, dan kamu menyebutku hooligan. Dengan kecerdasanmu, kamu sebaiknya tinggal di rumah saja dan mencuci serta memasak untukku. Chen Feng memikirkannya dan mengungkapkan semua kebencian yang dia simpan di hatinya akhir-akhir ini. Bab 42. Kamu hanya seorang gangster busuk, dan kamu masih ingin membuat alasan. Zhang Xinyan mengutuk tidak meyakinkan, dengan wajah penuh kebencian. Tapi sejujurnya, kalau dipikir-pikir baik-baik apa yang terjadi saat itu, pemuda yang mengangkat telepon genggam itu memang sedikit licik. Tampaknya 80% benar seperti yang dikatakan Chen Feng, pemuda itu adalah gangsternya, dan dia telah menganiaya pria sialan ini. Jika kamu dianiaya, kamu dianiaya. Kamu pantas mendapatkannya. Saya hanya memikirkan kalimat ini di dalam hati dan tidak mengatakannya dengan lantang. Kamu tidak boleh memfitnah siapapun. Chen Feng menatap Zhang Xinyan dengan mata menyipit, berpura-pura nakal, dan kemudian berkata dengan nada mengancam, "Jangan lupa, kamu berada di bawah satu atap denganku sekarang, karena kamu harus mengikatku. Aku telah dicap sebagai gangster. Jika aku tidak menjadikanmu gangster untuk sementara waktu, aku tidak akan mampu memenuhi gelar yang kamu berikan padaku. Kamu berani. Lihat apakah aku berani, bahkan di depan ayahmu. Ah, tolong. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu bahkan jika kamu berteriak." Zhang Shenghao mengemudikan mobil seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Saya hanya berpikir dalam hati bahwa jika Zhang Xinyan benar-benar bisa menjadi pasangan dengan Chen Feng, maka ayah mertuanya akan lebih baik. Setelah akhirnya kembali ke Siusing KTV, Chen Feng akhirnya kembali mengendarai sepeda motor listrik kesayangannya. Zhang Xinyan, yang baru saja berdebat dengan Chen Feng, meninggalkan Zhang Shenghao dan duduk di belakang sepeda motor listrik. Dia mengangkat rambutnya yang tertiup angin dengan satu tangan dan menjelaskan dengan cara yang berlebihan, "Ayah, kamu bisa kembali sendiri. Chen Feng dan aku mampir dan mengambil motornya. Baiklah, berhati-hatilah di jalan." Zhang Shenghao secara alami merasa lega karena Chen Feng ada di sini. Dia tidak ingin mengganggu romansa kedua pemuda itu, jadi dia masuk ke mobil dan pergi. Mobil konvertibel keren ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendarai oleh orang biasa. Chen Feng terkekeh, berakselerasi lagi, lalu mengerem dengan cepat. "Sekali lagi saya merasakan kekuatan peredam kejut payudara yang berputar ganda, rasanya sangat nikmat hingga bisa mencapai surga. Berkendaralah dengan baik, jika kamu terus tidak tahu malu, aku akan melompat keluar dari motor." Meskipun dia mengatakan ini, Zhang Xinyan tersipu dan terlihat sedikit malu, dan tidak berniat melompat keluar dari motor. "Kau melompat. Dasar tak berperasaan, aku benar-benar melompat." Petik 2. "Aku menyuruhmu melompat. Kau bajingan, aku akan mencekikmu sampai mati." Wow, keren sekali. Dengan cara ini, keduanya bertengkar sepanjang perjalanan dan akhirnya kembali ke rumah. Begitu dia membuka pintu, Wang Xinyao melompat ke pintu seperti kelinci kecil. Setelah melihat mereka berdua sejenak, dia membelai dadanya. "Bagus, saya pikir kalian berdua tertangkap dan tidak bisa keluar. Untungnya, Anda tidak perlu membayar sewa sendirian." Wang Xinyao berkata dengan gembira, mengatupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk dengan mata tertutup dengan serius. Chen Feng memandang gadis aneh ini dan menggelengkan kepalanya dengan marah, "Jangan bilang kalau kamu juga pergi ke Star KTV." "Tentu saja." Wang Xinyao melangkah mundur untuk memberi jalan bagi mereka berdua, sementara berbicara dengan senang hati. Berkata, "Bagaimana mungkin kamu tidak melihat hal yang begitu hidup? Namun, saya dengan jelas melihat kamu disiksa. Bagaimana kamu bisa dibebaskan begitu cepat? Juga, apa yang terjadi dengan pria berbaju hitam yang mengambil guru Zhang pergi? Apakah kamu tidak melihatnya?" Penampilan Wang Xinyao membuat Chen Feng yakin bahwa gadis ini akan menjadi nenek ke-8 pemakan biji melon di desa di masa depan. Bab 43. Kamu masih muda dan punya mulut yang suka bergosip. Apakah kamu ingin aku membelikanmu sekantong popcorn agar kamu bisa duduk, makan, dan mendengarkan? Kata Chen Feng dan duduk di sofa. Setelah seharian melelahkan, sofa tetap nyaman. Wang Xinyao juga mengikuti, percaya bahwa itu benar. Menunjukkan lesung pipit khasnya, dia mengangguk penuh semangat dan berkata, "Lebih baik jika kamu punya popcorn." Chen Feng tidak bisa berkata-kata dan memutar matanya, "Kamu wanita popcorn berkepala besar, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Kembali ke kamar dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Apa yang kamu minta?" "Tes." Wang Xinyao cemberut, terlihat sangat kecewa.
Sangat sulit baginya untuk makan melon sebesar itu. Zhang Xinyan kembali ke kamar dan berganti pakaian menjadi piyama putih longgar. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, memutar matanya dan bertanya pada Chen Feng, apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Mendengar ini, mata Chen Feng berbinar, ya, kami bisa memesan. Dia duduk tegak dan bertanya, makanan apa yang bisa saya pesan? Zhang Xinyan bertepuk tangan dan berkata, ada mie daging sapi yang direbus, mie acar kubis lautan, dan mie jamur dan 3 mie segar. Ini semua adalah versi biasa. Ada versi mewah, cukup tambahkan telur. Jika suasana hatimu sedang baik hari ini, aku bisa membuatkan versi mewah untukmu. Chen Feng berkata dengan garis hitam di wajahnya, jika Anda dapat menebaknya benar, mie yang kamu bicarakan adalah mie instan. Zhang Xinyan dia mengangguk dengan serius. Brengsek, kamu sangat berbudi luhur. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan hidup sendirian di luar selama bertahun-tahun. Chen Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia pikir dia bisa makan sesuatu yang enak hari ini, tapi siapa yang tahu wanita jalang ini adalah seorang wanita kaya yang tidak menempel pada panci atau air. Zhang Xinyan berkata dengan sangat tenang, pesan makanan untuk dibawa pulang, kalau tidak aku tidak akan mengenalmu, sialan. Mata Wang Xinyao berbinar, dia meletakkan kepalanya di atas kepalanya dan tersenyum, ternyata kamu bertemu ketika kami mengantarkan makanan takeaway, ayo kita bicarakan, apa yang terjadi. Orang yang makan melon online lagi. Bocah kecil, jangan menyela dan jangan bertanya. Chen Feng melirik Wang Xinyao, yang menarik kepalanya dengan marah. Kalau begitu, mari kita makan acar kubis dan jamur rebus versi mewah 3 dalam 1. Kata Chen Feng kepada Zhang Xinyan. Karena Anda tidak bisa makan enak, Anda hanya bisa memilih makan secukupnya. Mata Zhang Xinyan membelalak, makan terlalu banyak, aku tidak bisa menopangmu. Kamu tidak peduli, aku orang yang bekerja. Jika aku lebih banyak berkeringat, tentu saja aku akan makan lebih banyak. Chen Feng terkekeh. Zhang Xinyan memutar matanya ke arah Chen Feng dan pergi ke dapur. Setelah beberapa saat, dia meletakkan semangkuk besar mie instan campur di atas meja makan. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus rokok Monkey King yang dia beli sambil menunggu Chen Feng hari ini, dan uang kertas $1 yang baru. Ini adalah gaji Chen Feng hari ini, ngomong-ngomong, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu membantu Chen Feng mencuci pakaiannya. Zhang Xinyan berdoa dalam hati, berharap Chen Feng lupa mencuci atau menunggu sampai jam 12 agar dia bisa menipu. Ya, ayo makan. Chen Feng benar-benar lapar dan sama sekali tidak memperhatikan pikiran kecil Zhang Xinyan. Namun, saat dia hendak menggerakkan sumpitnya, dia melihat Zhang Xinyan memegang mangkuk kecil sambil tersenyum dan menyendok mie dari baskom. Hei, 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 ini milikku. Chen Feng mengambil kembali mangkuk Zhang Xinyan. Sungguh mengejutkan, perempuan jalang ini benar-benar berani mengambil makanan dari mulutnya. Mata Zhang Xinyan membelalak dan dia mengetuk sumpit Chen Feng dengan sumpitnya, aku sudah membuat nasi, tapi aku tidak bisa memakannya. Petik 2. Tidak ada makanan. Mereka berdua berjuang untuk itu. Wang Xinyao di sofa cemberut dengan menyedihkan dan berkata dengan nada yang menyedihkan. Aku sangat lapar karena aku menunggumu. Lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Chen Feng dan Zhang Xinyan berkata serempak. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya saling memandang dengan heran. Hei, kami memiliki pemahaman yang diam-diam. Chen Feng tiba-tiba tersenyum licik. Wajah Zhang Xinyan memerah dan dia menatap Chen Feng dengan tatapan kosong. Wang Xinyao berteriak dengan sedih lagi, ini sangat tidak masuk akal. Kalian berdua sangat keji. Kalian masih menyebarkan makanan anjing. Mereka berdua diam-diam memahami dan mengabaikan Wang Xinyao, dan duduk untuk makan secara terpisah. Bab 44. Chen Feng melahap makanannya dan mengeluarkan suara mendesis. Sepertinya dia belum makan selama 800 tahun. Zhang Xinyan sangat anggun, membelai rambut panjangnya dengan tangan kirinya yang putih halus, takut rambutnya akan jatuh ke dalam mangkuk. Buat lingkaran dengan bibir merah muda Anda dan isap 3 atau 2 mie. Kilauan berminyak pada mie instan seperti mengoleskan lip gloss berminyak pada bibir Anda. Namun, ketika diletakkan di mulut Zhang Xinyan, rasa berminyak berubah menjadi keseksian yang membuat jantung berdebar-debar. Mati sampai mati. Zhang Xinyan melirik Chen Feng dan berkata dengan nada menghina. Chen Feng terkekeh dan berkata tanpa malu-malu, kamu tidak bisa makan mie instan besok. Tubuhku sedang tumbuh. Jika kamu hanya makan makanan yang tidak bergizi ini setiap hari, kamu akan terhambat.
Hanya kamu. Saya menebaknya 10 tahun yang lalu. Kamu sudah dewasa, dan kamu masih tumbuh dewasa. Zhang Xinyan telah melihatnya, orang ini hanyalah orang yang tidak tahu malu, dia bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Chen Feng menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan, memandang Zhang Xinyan dengan bingung dan berkata, jangan percaya, saya benar-benar tumbuh. Saya masih tumbuh lebih tinggi. Beberapa area tumbuh beberapa inci setiap pagi. Agar untuk bisa berlari kencang di padang rumput di masa depan, aku ingin makan lebih banyak. Di mana? Zhang Xinyan tidak menyadari apa yang dibicarakan Chen Feng sejenak, tetapi ketika dia melihat ekspresi yang sangat menyedihkan ini, dia menoleh dan langsung tersipu. Ah, Chen gila, dasar bajingan bau. Dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan sumpitnya di atas meja, hampir menjadi gila. Gangster yang tidak tahu malu ini benar-benar mengucapkan kata-kata cabul seperti itu. Lihat dirimu, aku tidak berlari kencang di padang rumputmu, kenapa kamu begitu bersemangat? Alis Chen Feng terangkat, dan dia tampak seperti gangster. Dasar bajingan bau, aku mengutuk, sesuatu yang terbang keluar jendela dan menghancurkanmu sampai mati. Dada Zhang Xinyan naik turun dengan marah, dan dia menunjuk ke arah Chen Feng dan mengutuk. Apa yang terjadi? Apakah kamu menyergap penembak jitu di luar jendela? Chen Feng tertawa, dan tiba-tiba telinganya bergerak sedikit dan dia mendengar suara kaca balkon pecah. Ekspresinya berubah drastis, dan rambut di tubuhnya langsung rontok. Dia menggerakkan kepalanya ke belakang sekuat yang dia bisa, dan sebuah peluru terbang melewati kulit kepalanya. Bang! Bang! Suara kaca jatuh ke tanah dan peluru menembus dinding terdengar bersamaan. Ada penembak jitu, sembunyi. Teriak Chen Feng, meraih sumpit di tangannya, dan melemparkannya ke dinding di pintu. Sumpit kayu menekan tombol di pintu, mematikannya. Seluruh rumah tiba-tiba menjadi gelap. Segera, Chen Feng melompat dan melompati meja makan. Dia melemparkan Zhang Xinyan, yang tertegun di tempat, ke lantai. Anda menekan saya dan saya menggulingkan Anda di lantai beberapa kali, dan berhenti di belakang lemari TV yang menempel di dinding. Chen Feng menekan Zhang Xinyan, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap ke balkon. Dan tangan kanannya, disengaja atau tidak, dengan lembut menekan payudara kiri Zhang Xinyan. Zhang Xinyan, yang berada di bawahnya, terengah-engah, dan gelombang energi anggrek harum menghantam pipi Chen Feng. Berada begitu dekat dengan Chen Feng membuatnya tersipu malu. Pada saat yang sudah menegangkan ini, jantungku berdetak lebih cepat dan aku menjadi semakin gugup. Dan dada yang naik turun mengangkat tangan kanan Chen Feng ke atas dan ke bawah lagi, dan rasa mati rasa dan gatal yang aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuh Zhang Xinyan lemah dan lemas. Dia berkata dalam hatinya bahwa Chen Feng tidak melakukannya dengan sengaja, dia tidak punya pilihan selain secara tidak sengaja meletakkan tangannya di dadanya. Melihat ekspresi serius Chen Feng, Zhang Xinyan menjadi lebih yakin dengan pikirannya. Namun saat ini, tangan kanan Chen Feng tiba-tiba meremas dadanya dengan keras. Tidak hanya itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum menyipit, lembut sekali. Ah, aku akan membunuhmu. Mata Zhang Xinyan segera melebar, dan dia melambaikan tangannya dengan liar, menamparkan Chen Feng secara acak. Aku tidak bermaksud begitu. Ada penembak jitu di luar. Tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Aku akan membunuhmu. Kamu ingin membunuhku. Kalau kamu bukan perempuan jalang, kamu bilang ada penembak jitu dan memang ada penembak jitu. Aku akan mengutukmu sampai mati. Bab 45. Wang Xinyao lebih pintar dan bersembunyi di sudut sofa. Mendengarkan kebisingan di antara mereka berdua, dia berteriak tanpa suara dan dengan marah, apakah kalian berdua sudah selesai menyebarkan makanan anjing? Ada senjata di luar. Kita akan dipukuli sampai mati. Zhang Xinyan berhenti, tapi dadanya masih terengah-engah karena kesal. Chen Feng menyilangkan tangan di depannya dan berkata kepada Zhang Xinyan, hentikan perang. Saya akan mengurus penembak jitu. Mari kita bahas topik ini lagi. Dia perlahan bangkit dari Zhang Xinyan, kembali serius, dan menatap di balkon. Itu adalah momen hidup dan mati sekarang. Jika bukan karena refleksnya yang luar biasa, dia mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Dilihat dari lintasan peluru tadi, sasaran penembak jitu adalah dia, bukan Zhang Xinyan atau Wang Xinyao. Dan jangan salah, penembak jitu bersembunyi di atap seberang. Sekarang kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Chen Feng menyipitkan matanya, seluruh temperamennya tiba-tiba berubah, dan dia berjalan menuju balkon selangkah demi selangkah. Chen gila,
Apa yang kamu lakukan? Zhang Xinyan tiba-tiba duduk dan berteriak pelan. Bahkan dia tahu peluru itu berasal dari balkon. Jika dia pergi ke balkon sekarang, bukankah dia sedang mencari kematian? Wang Xinyao juga terus berteriak, "Paman, kamu tidak bisa pergi ke sana." Chen Feng mengabaikan mereka dan terus melangkah maju dan melintasi pintu geser balkon. Saat ini, bola bunga api menyala di atap gelap di kejauhan. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada saat inilah Chen Feng pindah. Dia melompat ke samping dengan seluruh tubuhnya, sangat cepat, mendarat di samping TV, dan berdiri di dinding. Hanya terdengar suara kaca pecah lagi dan suara tumpul peluru masuk ke sofa. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao sama-sama ketakutan, jika yang pertama hanya kebetulan, maka kali ini mereka benar-benar menghindari peluru. Yang dia hindari adalah peluru dari senapan sniper, yang tidak normal. Namun, Chen Feng sangat santai, ini bukanlah masalah yang sulit baginya. Berjalan di neraka selama bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa hanya ada dua hasil, sukses atau gagal. Kegagalan adalah kegagalan, tidak ada perbedaan antara sedikit perbedaan dan kesalahan ribuan mil. Oleh karena itu, dia sepertinya berada dalam bahaya, tapi nyatanya dia sudah mengendalikan hasilnya. Kali ini dia berinisiatif keluar dari balkon hanya untuk menguji kekuatan penembak jitu itu. Sudut mulutnya melengkung, penembak jitu ini agak amatir, tidak profesional sama sekali. Dari belakang lemari TV hingga balkon, 6 atau 7 langkah penuh, penembak jitu tidak pernah menembak. Ia tidak menembak hingga melangkahi pintu geser balkon, hal ini menunjukkan bahwa penembak jitu tidak membawa peralatan night vision dan tidak dapat membidik sasaran setelah mematikan lampu. Saya hanya bisa menggunakan cahaya di luar gedung untuk samar-samar melihat diri saya di balkon, dan buru-buru melepaskan tembakan kedua. Poin lainnya adalah sniper ini hanya dilengkapi dengan peredam saja, namun tidak dilengkapi dengan peredam flash. Karena dia melihat percikan api yang langsung menyala di atap gedung seberang, dia juga menggunakan percikan tersebut untuk memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Celah ini berakibat fatal, bahkan jika dia berdiri di balkon sekarang dan memberi lawannya 100 peluang, lawannya tidak akan bisa menyakitinya bahkan sehelai rambut pun. Guru Zhang, berhenti bersembunyi dan datang ke pintu. Chen Feng berjalan ke pintu dan berkata kepada Zhang Xinyan. Benar saja, dia aman tanpa penutup, dan tidak ada peluru yang datang. Zhang Xinyan perlahan berdiri, dengan hati-hati datang ke sisi Chen Feng, dan bertanya dengan suara rendah, apakah penembak jitu sudah pergi? Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia belum pergi, dan dia masih menunggu untuk membunuhku. Kami panggil polisi. Zhang Xinyan langsung panik. Wang Xinyao, yang bersandar di sudut sofa, juga sangat ketakutan hingga hampir menangis. Tapi Chen Feng tersenyum dan berkata, jangan takut, saya di sini, jangan khawatir. Ingat apa yang saya katakan, tetap di kamar. Jika seseorang ingin mendobrak masuk, saat pintunya rusak, berbaliklah menyalakan lampu di kamar. Apakah kamu ingat? Ketika seseorang mendobrak pintu dan masuk, nyalakan lampunya. Zhang Xinyan bingung dan mengulanginya lagi, dan meletakkan tangannya di saklar. Mau kemana? Melihat Chen Feng hendak pergi, Zhang Xinyan menjadi sedikit cemas. Dengan Chen Feng di sisinya, dia bisa merasa sangat nyaman. Aku akan membunuh penembak jitu itu. Percayalah, kita semua akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Chen Feng membuka pintu dan pergi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.